Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sidang jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di malam hari ini dalam rangka saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan akan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menyampaikan puji syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, yang dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul dalam keadaan tenang dan aman, di mana kita ketahui nikmat ketenangan dan keamanan ini tercabut di sebagian tempat yang ditempati oleh saudara-saudara kita. Dan juga kita senantiasa menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan 2 pekan yang lalu kita telah membaca sebagian penafsiran dari ayat yang ke-74 dari surah Al-Furqan. Ayat yang ke-74 dari surah Al-Furqan, yang kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna," dan orang-orang yang mereka mengatakan, "Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yunin, penyejuk pandangan, penyejuk mata, waj'alna, dan jadikanlah kami, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman, sebagai imam, sebagai pemuka." Kemudian kita melanjutkan membaca satu hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa qala al-Imam Ahmad, al-Imam Ahmad berkata, haddatsana Ma'mar bin Bishrin, telah menceritakan kepada kami Ma'mar bin Bishr. Ini nama guru dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, Ma'mar bin Bishr. Kemudian Ma'mar bin Bishr mengatakan, haddatsana Abdullah ibnul Mubaraki, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnul Mubarak, guru dari gurunya Imam Ahmad. Kemudian beliau mengatakan, akhbarana
Safwanu ibnu Amrin telah memberitakan kepada kami Safwan bin Amr. Ini guru dari gurunya Imam Ahmad, guru dari gurunya Imam Ahmad. Ya. Sudah tingkatan ketiga, Imam Ahmad, kemudian Ma'mar, Abdullah ibnu Mubarak, kemudian Safwan. Tingkatan keempat. Ya. Safwan mengatakan haddatsani Abdurrahmani ibnu Jubairi ibnu Nufairin telah menyampaikan hadis kepadaku Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi, dari ayahnya Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari ayahnya siapa namanya? Jubair bin Nufair, ya, seorang tabi'in. Kemudian Jubair bin Nufair mengatakan, ya, Jubair bin Nufair mengatakan, qala, beliau mengatakan, jalasna ilal miqdadi. Ini sepotong dari hadis ini telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Jubair bin Nufair, beliau mengatakan jalasna ilal miqdadi ibnil aswadi yauman. Pada suatu hari kami datang ke majelis Miqdad bin Aswad, Al-Miqdad ibnul Aswad. Famarra bihi rajulun, lalu ada seseorang yang lewat di hadapannya. Ada seseorang yang lewat di hadapan Al-Miqdad. Faqala, lalu orang tersebut mengatakan, tuba lihatainil ainaini. Tuba, beruntunglah. Sungguh beruntung atau keberuntungan bagi lihatainil ainaini, dua mata ini. Dia tunjuk matanya Al-Miqdad. Jadi orang yang lewat ini tunjuk matanya Al-Miqdad. Tuba lihatainil ainaini, keberuntungan bagi dua mata ini. Kenapa bisa? Beliau mengatakan allataini ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang keduanya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini tertulis ra'aya. Cuma secara kaidah seharusnya ro'ata, ro'ata, bukan ya. Jadi ro'ata ro'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemungkinan salah ketik, harusnya titiknya di atas, titiknya ini di bawah. Tertulis ro'aya. Ya. Mungkin ada yang pernah baca hadisnya, justru yang tertulis atau membaca yang tertulis ro'ata, ini yang paling tepat. Jadi kedua mata tersebut allataini ro'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, lawadidana anna ra'aina ma ra'aita. Lawadidana, ya, sungguh kami juga sangat menginginkan, sangat mencintai, sangat menyukai. Di sini dia menggunakan kata lawadidana, sangat
menginginkan, sangat mencintai dan menyukai. Itu lawadidana. Bukan la ahbabna. Bukan la ahbabna. Kalau ahbabna dari kata mahabbah. Ini lawadidana dari kata mawaddah. Ya. Mawaddah adalah tingkatan tertinggi dari mahabbah. Sungguh kami sangat mencintai. Anna ra'ayna ma ra'aita. Bahwa kami juga melihat apa yang telah engkau lihat. Maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Orang ini juga ingin sekali melihat langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syahidana ma syahidta. Dan kami juga ingin sekali menjadi saksi apa yang telah engkau saksikan, menghadiri apa yang engkau hadiri, berjuang dan berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Jadi dia ingin sekali melihat Rasulullah dan ingin sekali berjuang dan berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fastaghdabal Miqdadah. Lalu ternyata hal tersebut membuat Al-Miqdad agak kesal. Agak kesal sama orang ini. Jengkel sama orang tersebut. Faja'altu a'jabuh. Jubair bin Nufair mengatakan ketika melihat Al-Miqdad tidak senang dengan komentar orang yang lewat di hadapannya, Jubair bin Nufair justru mengatakan faja'altu a'jabu. Saya justru kagum. Iya. Dia lihat Al-Miqdad jengkel. Istaghdabah. Mulai marah. Dia justru kagum, dia justru ta'ajub. Jubair ini. Kenapa ta'ajub? Li'annahu ma qala illa khairan. Karena dia tidak mengucapkan sesuatu kecuali pasti baik. Masih tetap terkontrol dan stabil kata-katanya. Iya, masih tetap terkontrol dan stabil lisannya. Padahal dia sudah jengkel sebenarnya. Dia tidak senang dengan apa yang orang tersebut katakan. Tapi masih terkontrol lisannya. Yang keluar, yang terlontar, tidak ada yang terlontar kecuali khairan, kebaikan. Tsumma aqbala ilaihi. Kemudian Al-Miqdad mendatangi orang tersebut. Ya, Al-Miqdad mendatangi orang tersebut. Faqala, dia berkata, ma yahmilu rajulu atau ma yahmilu rajula ala an yatamanna muhdaran ghayyabahu anhu. Ma yahmilu rajula. Apa yang telah mendorong seseorang? Dia tidak sebut dan dia tidak menunjuk orang ini yang tadi berbicara. Dia tidak menunjuk dan tidak menyebut namanya. Dia sebutkan secara umum. Ma yahmilu rajulah. Apa yang mendorong? Apa yang memotivasi seseorang hingga dia bermimpi
berangan-angan, ya tamanna, berangan-angan, bermimpi untuk dihadirkan untuk didatangkan, dihadirkan. Padahal Allah Ta'ala tidak menghadirkannya pada tempat dan waktu tersebut. Apa motivasinya? Apa dorongannya? Kenapa dia mau hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Allah Ta'ala melahirkannya di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Apa yang menjadi motivasi baginya? Kenapa mau hidup di zaman Rasulullah, mau melihat dan mau menyaksikan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa motivasinya? La yadri law syahidahu kaifa yakunu fihi. Padahal dia tidak tahu, sekiranya dia ada di zaman tersebut, dia tidak tahu kaifa yakunu fihi, bagaimana keadaannya pada waktu itu. Jadi tidak tahu. Sekiranya dia dihidupkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Kata Al-Miqdad, wallahi demi Allah, laqad hadara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aqwaman. Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di tengah-tengah kaum, hadir di tengah-tengah umat. Akabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannamah. Yang mereka, umat tersebut, Allah Subhanahu wa taala telungkupkan dahi-dahi mereka di neraka Jahannam. Lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu. Mereka tidak menjawab dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mendengarkan dan tidak membenarkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Miqdad menggambarkan kepada kita apa motivasinya kita mau hidup pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang. Kita tidak tahu bagaimana keadaan kita di sana. Bisa jadi kita tergolong orang yang justru dilemparkan ke dalam neraka Jahannam karena tidak percaya dan tidak melaksanakan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Tidak mengikuti apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan. Bisa jadi kita termasuk dari mereka yang ditelungkupkan di dalam neraka Jahannam gara-gara tidak mengijabah, tidak menjawab panggilan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awala tahmadunallaha, kenapa kalian tidak memuji Allah? Artinya lebih bagus ucapkan alhamdulillah, lebih bagus bersyukur, lebih bagus memuji Allah, lebih baik memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya, memujinya. Id akhrajakum min butuni ummahatikum, ketika dia Allah taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan la ta'rifuna illa rabbakum, dalam keadaan kalian tidak mengenal kecuali hanya Tuhan kalian.
musaddiqina bima ja'a bihi nabiyyukum, dalam keadaan membenarkan apa yang telah dibawa oleh nabi kalian. Hendaknya bersyukur. Kita terlahir, kita langsung diperkenalkan dengan Islam dari orang tua yang sudah muslim, dari orang tua dan lingkungan yang islami. Orang tua muslim, lingkungan islami. Harusnya bersyukur. Kita langsung mengenal Allah Subhanahu wa taala, langsung mengikuti dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan qad kufitumul balaa bi ghairikum, bahkan sungguh bencana musibah itu telah ditanggung dan dibebankan kepada orang selain kalian. Karena berat cobaannya, berat bebannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam, memperjuangkan Islam. Kita bersyukur karena bukan kita yang dilahirkan pada waktu tersebut, yang harus berjuang, menahan, yang menanggung berbagai macam cobaan. Kata beliau Al-Miqdad, laqad ba'atsallahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah telah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam ala asyarri halin, pada situasi dan kondisi yang paling buruk. Dalam sejarah diutusnya para nabi dan rasul, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus pada keadaan situasi yang paling buruk. Ba'atha 'alaiha nabiyyan minal anbiya'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah pada situasi dan kondisi yang paling jelek dibandingkan dengan nabi dari kalangan para nabi yang Allah Ta'ala utus. Fi fatratin jahiliyatin. Nabi diutus pada fatrah, pada zaman yang jauh baru muncul lagi nabi. Jauh zamannya, jauh baru ada nabi. Terus jahiliyah, mereka rata-rata jahil. Mereka rata-rata jahil masyarakatnya. Jahiliyah itu istilah diambil dari kata al-jahlu. Al-jahlu artinya bodoh. Bodoh bukan berarti ketika disebut jahiliyah bukan berarti mereka semua bodoh. Tidak. Tapi kebanyakannya bodoh. Ada yang berilmu tapi tidak digunakan ilmunya, bodoh. Itu jahiliyah. Jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus pada zaman tersebut, zaman yang paling jelek. Jauh sejak diutusnya Nabi Isa. Dia hidup di zaman jahiliyah. Yang orang-orang jahiliyah bagaimana? Ma yarawna anna dinan afdala min ibadatil awthani. Ma yarawna anna dinan, mereka tidak mengetahui bahwasanya ada agama yang lebih baik min ibadatil awthani, dibandingkan dengan paganisme, dibandingkan dengan animisme, menyembah berhala. Itu yang mereka anggap paling baik. Itu agama yang mereka anggap paling baik, jahiliyah. Faja'a bi furqanin, lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Furqan, membawa wahyu.
Ya, membawa wahyu. Yang dikenal juga dengan istilah Al-Furqan. Kenapa disebut Al-Furqan? Karena farraqa bihi bainal haqqi wal batili. Kata Al-Miqdad, Al-Furqan, Nabi membawa Al-Furqan yang dengan Al-Furqan ini beliau memisahkan, beliau memecah belah orang-orang jahiliyah. Ada yang di atas al-haq, ada yang di atas kebatilan. Dengan Al-Furqan. Jadi Al-Furqan adalah pemecah belah. Dakwah Nabi adalah dakwah pemecah belah umat jahiliyah. Ada yang hak, ada yang batil. Ya. Orang biasanya tidak suka dakwah yang suka memecah belah. Yang namanya dakwah pasti memecah belah. Sejak dakwahnya Nabi, bahkan dakwah Nabi sebelumnya, pasti memecah belah, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Wa farraqa bainal walidi wa waladihi, dan memecah belah, memisahkan antara ayah dan anaknya. Iya. In kana rajulu, kemudian Al-Miqdad melanjutkan menceritakan di zaman jahiliyah, dan dia pernah hidup di zaman itu. Dia hidup ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Makanya tahu betul bagaimana dakwahnya Nabi memecah belah orang-orang jahiliyah, memisahkan yang hak dan yang batil, memisahkan anak dengan orang tuanya. Kemudian beliau mengatakan, in kana ar-rajulu la yara walidahu wa waladahu wa akhahu kafiran. Sungguh ada orang di zaman jahiliyah, sungguh dia telah melihat secara langsung orang tuanya, anaknya, saudaranya dalam keadaan kafir. Dia lihat, dia saksikan orang tuanya kafir, anaknya kafir, saudara-saudaranya juga kafir. Lalu wa qad fataha Allahu qufla qalbihi lil imani. Lalu Allah Ta'ala membuka kunci yang menutupi hatinya untuk beriman. Gembok yang mengunci hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia bisa beriman. Akhirnya apa? Ya'lamu annahu in halaka dakhalan nar. Akhirnya dia paham, akhirnya dia sadar ketika dia binasa dalam keadaan kafir pasti masuk dalam neraka. Ketika dia binasa dalam keadaan kufur pasti masuk ke dalam neraka. Ketika dia lihat ayahnya dalam keadaan kafir, dia lihat anaknya dalam keadaan kafir, dia lihat saudaranya dalam keadaan kafir, lalu dia sadar kalau mereka tetap dalam keadaan kafir pasti masuk neraka kalau binasa di atas kekafiran, meninggal di atas kekafiran. Akhirnya fala taqarru ainuhu, lalu pasti tidak menjadi penyejuk mata baginya, tidak menjadi penyejuk pandangannya. Wa huwa ya'lamu anna habibahu finnari, dalam keadaan dia sadar, dia mengetahui bahwasanya orang yang dikasihinya terancam masuk ke dalam
neraka. Tidak mungkin tenang, tidak mungkin sejuk pandangannya. Kalau dia sadar bahwa mereka, anaknya, orang tuanya, saudaranya, orang yang dikasihinya terancam masuk ke dalam neraka. Wa annaha allati qala Allah Ta'ala. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Orang inilah yang Allah Subhanahu wa taala akhirnya abadikan di dalam Al-Qur'an doa-doa mereka. Yang mereka mengatakan Rabbana wahai Rabb kami, hab lana berikanlah kepada kami min azwajina dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina dari anak keturunan kami, qurrata a'yunin penyejuk pandangan mata. Waj'alna lil muttaqina imaman dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Kata Imam Ibnu Katsir, wa hadza isnadun sahihun. Hadis ini sanadnya sahih. Rentetan sanadnya sahih. Ya. Seperti itu para ulama ketika menyebutkan hadis. Imam Ahmad ketika menyebutkan hadis, dia sebut semua guru-gurunya, mulai dari gurunya sampai ke periwayat yang paling terakhir. Di sini adalah sahabat Al-Miqdad. Supaya bisa kita cek dan teliti apakah hadisnya ini betul sampai atau tidak. Kalau betul sampai, tidak terputus, itu namanya sahih. Itu namanya sahih hadisnya. Meskipun hadis ini walam yukharrijuhu, tidak dikeluarkan oleh imam yang lainnya. Iya. Kita cek di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Imam Malik, Muwatta Imam Malik. Saya cek di 9 kitab hadis tidak ditemukan ini kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Iya. Masih ada beberapa penafsiran dari potongan terakhir wa ja'alna lil muttaqina imaman. Tapi karena waktu yang membatasi kita anggap doa ini dan penafsirannya telah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan memberikan kepada kita pasangan-pasangan dan anak keturunan yang menjadi penyejuk pandangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.